Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa la jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Ahmad Muzani Maksum, alumni Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah tahun 1991. Saat ini menjadi pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sekaligus ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjadi bagian dan ngangsu kawaruh di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah, karena saya merasa berada di titik ini berkat jasa daripada para kiai, para guru, masyayikh, ustadz ustazah di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Di pondok dilatih tentang kemandirian, kesederhanaan, keikhlasan, pendalaman agama, berwawasan luas, berpikiran bebas. Ini menjadi ciri daripada pendidikan pondok pesantren, dan itu terbukti. Alumni pondok pesantren diterima di segala kalangan, diterima di berbagai sektor. Saat ini alumni pondok pesantren ada yang menjadi kiai, guru, pengusaha, anggota DPR, baik DPR daerah maupun pusat, menjadi menteri, bahkan menjadi presiden dan wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di pondok pesantren itu tidak kalah dari pendidikan modern di luar pondok pesantren. Termasuk diantaranya adalah Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah, di mana saya pernah dididik, ditempa untuk bisa mempersiapkan diri menjadi manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alumni Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah saat ini alhamdulillah bisa diterima di segala kalangan, dan itu semua termasuk bagian yang sungguh luar biasa. Untuk itu saya mengajak kepada orang tua, sanak saudara, seluruh kalangan yang mempunyai anak usia sekolah, mari pondokkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah, Mukomulyo, Benteng, Inhil, Riau. Dan insya Allah anak-anak kita dipersiapkan anak-anak yang berkualitas, berwawasan luas, yang akan menyongsong masa depan yang lebih cerah. Saat ini Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah berusia 34. Saya pribadi mengucapkan milad Pondok Pesantren tercintaku, Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang ke-34. Jayalah pondokku, majulah pondokku. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Yai yang saya hormati, dan Ustadz dan Ustazah yang kami hormati. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk menyampaikan testimoni masalah berkahnya menuntut ilmu di pondok pesantren, khususnya Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Kalau kita berbicara masalah berkahnya ilmu, pentingnya mencari ilmu di pondok pesantren itu adalah sangat-sangat penting, dan berkahnya sangat banyak sekali. Di antara berkah yang kami dapatkan yaitu
kami mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali, dan kami mendapat doanya para kiai dan para ustadz dan ustazah di pondok pesantren, sehingga kami menjadi manusia yang setengah sukses, bukan sukses tapi setengah sukses. Dan mengapa saya kata demikian? Kawan-kawan yang dari pondok pesantren Al-Huda Ihlahiyah itu adalah banyak yang lebih sukses daripada kami. Di antaranya Pak Ja'far menjadi anggota dewan di Provinsi Jambi, Pak Muhlisin punya pondok pesantren, Bu Arbia, Bu Hajah Arbaiyah menjadi penilik atau pengawas, dan Pak Ustadz Bajuri, Pak Muhadi juga sukses. Namun kesuksesan itu tidak cukup hanya berdoa memohon kepada Allah atau minta doa dari kawan-kawan tanpa kita berikhtiar pada sekuat tenaga. Ya, kita bercerita kembali ke belakang. Ikhtiar kami waktu di pondok pesantren macam mana? Pagi sekolah, malam ngaji, pagi ngaji, sore ke ladang atau kebun, sekedar mencari sesuap nasi. Namun itu semua adalah ilmu yang sampai sekarang masih kami rasakan, yang sampai sekarang masih teringat benar di dalam pikiran saya. Dengan adanya itulah kami dapat seperti ini. Kami dapat ilmu yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Kami dapat merasakan, dapat kami bersosial di Jambi, dapat kami kuliah di Jambi, dapat kami menyelesaikan. Begitu juga saya di Jambi, ikhtiar saya juga ngajar ngaji, ngajar di sekolah, jadi khatib, jadi imam. Sehingga dengan adanya ikhtiar-ikhtiar itulah sehingga kami dapat dikatakan manusia setengah sukses, dan kami dapat melaksanakan ibadah haji, dapat melaksanakan umroh, dapat punya rumah, dapat punya mobil, dan seterusnya. Namun itu semua tidak lepas daripada doa-doa romo yai yang ada di pondok pesantren, dan doa-doa para ustadz dan ustazah, dan doa juga pada santri-santri yang lain, sehingga kami sukses sedemikian. Namun kami mohon kepada pemirsa, ini adalah sekedar contoh kecil untuk kawan-kawan kalau bisa lebih sukses daripada saya. Ya, sukses seperti ini Pak yang saya katakan di depan tadi. Mudah-mudahan kita semua atau yang masih muda-muda mempunyailah cita-cita, ya, cita-cita. Tangannya di atas langit tapi kakinya di bawah bumi. Kita setinggi-tinggi langit. Saya dulu dikatakan oleh para ustadz dan ustazah cita-citanya jadi dosen, tapi enggak.
belum tersampaikan, tapi hanya dosen ngajar ngaji keliling ke sana kemari, dosen terbang ngajar ngaji lagu, ngajar ngaji tilawah, ngajar ngaji anak-anak, ngajar ngaji ibu-ibu dan seterusnya, khatib, ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ridhoul Wahidi, salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang berada di Desa Mugomulyo, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Tentu ilmu dan pengalaman ini sangat bermanfaat untuk masa-masa yang mendatang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indragiri Hilir, khususnya umumnya seluruh masyarakat Indonesia, untuk memondokkan anaknya, untuk mensekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah, di mana guru-gurunya berlatar belakang dari pondok pesantren yang tersebar di Indonesia, dan alumninya pun tersebar di hampir seluruh Indonesia, dan guru-gurunya yang mengajarkan ilmu baik yang tingkat formal semuanya mayoritas bergelar S1 dan S2. Apalagi untuk ilmu-ilmu agama, kegiatan pesantren malamnya diajarkan oleh guru-guru yang ahli dalam kitab kuning maupun ilmu-ilmu pendukung lainnya, yang tentunya ketika anak kita dipondokkan di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah akan melahirkan, akan menjadikan anak-anak yang nantinya berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Jangan lupa mondok di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan para guru-guru kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan jasmani, rohani, dan diberkahi hidupnya. Buat para santri-santri di Pondok Pesantren Al-Huda yang saat ini sedang mengaji, yang saya banggakan, izinkan saya Jamzuri Fakir, alumni 97 98 yang saat ini berada di Rokanhulu di Pondok Pesantren Azam Salam, mengucapkan tahniah selamat milad ke-34 buat Yayasan Al-Huda dan milad ke-58 Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah yang tercinta. Mudah-mudahan di usia yang cukup dewasa ini, Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah semakin jaya, semakin berkah, dan menghasilkan, melahirkan, menamatkan alumni-alumni yang mandiri, yang siap untuk membangun negeri. Kami berharap kepada para pemirsa, para saudara-saudara kami, handai taulan, anak kemenakan, siapapun, agar kiranya menyantrikan anak kemenakan, adik, dan saudara-saudara ke Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Insya Allah akan menjadi generasi yang berkhidmat pada agama, bangsa, dan negara. Kami sangat bangga menjadi alumni Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah, mulai dari TK, NI, MTS, sampai aliyah saya di Al-Huda Al-Ilahiyah. Kemudian melanjutkan S1 di UIN Suska, strata 2 di Ganesha dan di STY, sekaligus untuk yang ke doktoral di UIN Suska.
Saat ini kami berkhidmat untuk pesantren, namun tidak di Al-Huda Al-Ilahiyah karena keterbatasan kemampuan, badan, waktu dan sebagainya. Namun hati kami tetap berkhidmat untuk pesantren, membesarkan gaungnya, bermanfaatnya sebuah lembaga yang namanya pesantren. Mohon doa buat para bapak ibu guru agar pondok yang kami rintis Zamin Darussalam juga memiliki keberkahan seperti Yayasan Al-Huda Al-Ilahiyah. Kami tetap merindukan. Dan buat para santri, adik-adikku semuanya, berbanggalah kalian sangat benar memilih pondok pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah menjadi pendidikan dasar awal teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan capaian adik-adik jauh melampaui, lebih tinggi daripada kami sudah lebih dulu menjadi alumni. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Selamat tahniah buat Yayasan Al-Huda Al-Ilahiyah dan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah untuk 34 dan 58. Mudah-mudahan semakin jaya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Jamzuri Al-Fakir dari Rokanhudi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Hadirin kiram, pada pengasuh pesantren PRSK Haji Ahmad Masyuri SA yang selalu kita takdimi, para yai, para guru, para santri yang berbahagia. Malam ini Pondok Pesantren Al-Huda Mogomulyo telah berusia setengah abad lebih, 58 tahun. Diakui maupun tidak diakui, Pondok Pesantren Al-Huda Mogomulyo merupakan salah satu pesantren yang tertua di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan juga pesantren ini didirikan para tokoh, para asatidz, masyarakat, dan yang dinahkodai, dipimpin oleh salah satu santrinya Mbah Hashim Asy'ari, yaitu Mbah Kiai Roti. Ini terbukti bahwa Pondok Pesantren Al-Huda Mogomulyo sanad keilmuannya, apapun yang dipelajari, baik pelajaran agama, pelajaran umum, betul-betul bersanad nyambung kepada Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai santriwan, baik yang menjadi alumni ataupun yang masih berdomisili di pondok, merasa bangga dan percaya diri punya pondok pesantren yang notabene yang sanad keilmuannya bisa terjamin tersambung kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan keistimewaan buat kita. Kita harus belajar, harus bertirakat bagaimana kita supaya bertakzim kepada sang kiai, bagaimana kita bisa bertakzim wa ta'atan kepada sang guru. Tidak ketinggalan juga harus mengikut dan mengikuti kegiatan-kegiatan, aturan-aturan pondok pesantren, baik formal maupun non formal. Mari sama-sama kita tulus untuk melakukan demi mendapat ridho dan barokah dari sang guru, terutama dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka mereka diberikan petunjuk untuk memahami, untuk belajar di pondok pesantren atau di bidang agama. Tidak cukup hanya itu, kita sebagai santri punya beban, punya PR besar. Tidak hanya untuk baik secara pribadi, tapi kita harus mampu untuk memasyarakatkan santri dan mensantrikan masyarakat. Para santri dan santriwan santriwati yang berbahagia, kita tak perlu muluk-muluk menjadi santri. Tidak harus bermimpi menjadi intan berlian yang mahal harganya, yang disukai banyak orang. Tapi cukuplah menjadi garam yang digunakan, yang dimanfaatkan, bahkan dirasakan setiap orang. Harapan kami, jangan terlupa, ojo sampai lali, wusul juga kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, yang nantinya terlepas dari kita santri Mogomulyo, harapan besar mudah-mudahan
kita juga diakui sebagai santrinya Mbah Hashim Asy'ari. Selamat Milad Al-Huda Muga Mulya ke-58 dan selamat Milad ke-38 Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Muga Mulya. Semoga bisa bermanfaat, barokah, maslahat fitini wa dunya hatal akhirah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat dalam kehidupan yang tidak dapat terhitung. Perkenalkan, nama saya Beni Zakaria Kurniawan, bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda Ilahiyah. Saya dulu juga seperti panjenengan semua, penuh rasa ingin tahu, penuh tantangan, dan berproses bersama di pondok ini. Saudara-saudara semua, bagi saya pondok bukan hanya tempat belajar, tapi juga keluarga ya. Jadi tidak hanya kita belajar ilmu agama, tapi juga merupakan perjalanan untuk menemukan jati diri dan menjadi siapa kita selanjutnya. Manfaat pondok itu besar sekali, bukan hanya untuk di dunia tapi juga di akhirat. Karena sesungguhnya ilmu yang terbaik adalah ilmu yang mampu membawa kita selamat di dunia dan akhirat. Di samping itu, yang tidak dimiliki di institusi pendidikan yang lain, di pondok pesantren kita punya yang namanya berkah. Ya. Berkah itu ziyadatul khair, jadi bertambahnya kemanfaatan dalam hal-hal yang baik. Itu yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di institusi lain selain di pondok pesantren. Jalinan kekeluargaan, keakraban, kompetisi, semuanya dibalut dalam wilayah akhlakul karimah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para masyayikh ya, dan seluruh teman-teman, saudara-saudara semua yang dulu sampai sekarang membantu saya untuk sampai pada posisi saat ini. Kebetulan sekarang saya pengasuh Pondok Alam Adat Budaya Nusantara dan juga salah satu deklarator Gerakan Daulat Budaya Nusantara. Makanya jangan ragu untuk tetap belajar di pondok pesantren, apalagi di pondok pesantren kita, salah satu pondok pesantren yang lebih dulu ada, yang memiliki pengalaman dalam wilayah pendidikan dan termasuk pelopor awal perjuangan Islam di kawasan ini. Oke, ayo mondok, ayo jadi santri, dan tetap berbakti untuk orang tua dan negeri ini. Terima kasih.